One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin bahas bagaimana sebenarnya pengolahan sumber daya alam yang dirancang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan bagaimana faktanya sekarang setelah Presiden Jokowi dapat dikatakan menyerahkan hampir semua sumber daya alam kepada asing atau swasta. Ini saya ingin bicara tentang agak panjang sejarahnya agar publik menjadi paham. Kita tahu di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan sangat jelas bahwa tanah dan air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ada tiga kata kunci di situ adalah sumber daya alam, itu kekayaan alam di dalamnya, kemudian tanah dan air, itu adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah kata-kata dikuasai oleh negara. Yang ketiga adalah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dua kata penting yaitu dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran untuk kemakmuran rakyat telah dihilangkan oleh Joko Widodo selama 10 tahun. Kita ingat bahwa dulu negara ini mendirikan cara pengolahan itu, apa yang dimaksud dikuasai negara itu dapat diartikan dikuasai dalam bentuk bahwa betul-betul dikuasai, diusahakan dan dikendalikan. Ada juga yang menyatakan dikuasai lewat peraturan perundangan yang berlaku. Itu tafsirannya. Ada juga yang menyatakan bahwa fisiknya tetap ada di Indonesia. Dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini tafsirannya juga sangat luas. Ada yang menyatakan bahwa yang penting bahwa itu rakyat menikmati lewat APBN. Tapi yang terpenting di sini adalah harusnya sebesar-besar kemakmuran rakyat artinya adalah sebagian besar dari hasil tambang tersebut menjadi penghasilan negara dan hasil tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama di dekat tambang, dekat sumber daya alam tersebut. Nah, untuk melaksanakan itu, dulu bahwa pemerintah Orde Lama, bahkan sejak Belanda, itu membentuk badan usaha milik negara untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Saya coba sebutkan saja, untuk tambang, ada PT Aneka Tambang yang ditugaskan untuk mengelola tambang-tambang seperti nikel, kemudian emas, tembaga, sulfur, dan lain-lain, besi. Kemudian PT Bukit Asam itu ditugaskan untuk batu bara. Kenapa dibetakan Bukit Asam? Bukit Asam adalah sumber batu bara terbaik di Bukit Asam di Sumatera Selatan. Itu adalah kalori tertinggi. Tapi bukan berarti hanya di sekitar sana, sampai Kalimantan, sampai seluruh Indonesia. Kemudian ada PT Timah, khusus mengelola timah. Kemudian ada PT Inalum. Nah, untuk perkebunan dibentuk PTPN, PT Perkebunan Nusantara, itu mulai PTPN 1 dari Aceh sampai PTPN 14 di Sulawesi Selatan, itu terakhir. Kemudian ada untuk kehutanan, ada PT Inhutani, itu PT Inhutani 1 sampai 5, yang itu adalah tujuannya untuk menebang hutan. Itu hutan alam. Kemudian ada perhutani. Perhutani itu adalah mengelola, menanam hutan dan mengelola hutan lindung. Nah, jadi sangat tegas ditetapkan sangat itu. Oke. Nah, terjadi perubahan. Dulu ada PT Semen. Nah, terjadi perubahan bahwa sekitar tahun 80-an itu penafsiran bahwa dikuasai negara
berubah sehingga BUMN tersebut dibikin terbuka, TBK. Sahamnya boleh dimiliki oleh publik, tapi masih di dalam kendali negara karena saham mayoritas masih milik negara sehingga dikuasai negara masih aman. Nah sekarang pasti publik ingat ada dua pengelolaan sumber daya alam yang terjadi yang seakan-akan diserahkan kepada asing, yaitu PT Freeport dan PT Inalum. PT Freeport itu kita tidak bisa pisahkan dari proses bergabungnya Papua ke dalam Indonesia. Karena itu memang proses transisinya adalah sangat terkait dengan proses politik saat itu antara Amerika dengan Eropa dalam hal Belanda. Jadi itu tidak bisa dianggap bahwa itu adalah murni adalah penyerahan, tapi itu ada kaitan dengan proses bergabungnya Irian Jaya saat itu ke Indonesia, yaitu nah itulah terjadi tahun 67. 67 karena sebenarnya penemuan Freeport itu jauh lebih itu 1936. Itu penemuannya ditemukan emas di sana 1936 oleh Eropa, tapi proses politiknya diserahkan ke Amerika sehingga Amerika masuk PT Freeport. PT Freeport itu mulai beroperasi tahun 1971. 1971 baru mulai produksi. Yang kedua, PT Inalum yang diserahkan ke Jepang di Sumatera Utara yang menghasilkan aluminium, yaitu tahun 76. Nah, oke. Sekarang kita masuk apa-apa yang dilakukan akhir-akhir ini. Nah, Presiden Jokowi selalu membanggakan dua hal yang selalu seakan-akan berhasil mengambil alih tambang. Padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Minerba yang dibuat oleh Presiden SBY itu mengharuskan bahwa 2019 itu semua tambang itu yang habis itu harus dikembalikan ke negara menjadi IUP. Jadi kontrak karya itu berubah menjadi IUP sehingga sebenarnya yang dikatakan Jokowi mengembalikan ada dua hal. Satu, bahwa memang itu diharuskan oleh undang-undang. Tidak boleh lagi ada perusahaan tambang yang berbasis pada kontrak karya, tapi harus berdasarkan IUP. Artinya harus kembali ke negara. Jadi siapapun presidennya saat itu ya pasti terjadi. Nah, yang sering dia katakan bahwa berhasil mengambil alih Freeport. Ada dua kebohongan yang terjadi di sini. Satu, bahwa itu memang diharuskan undang-undang. Yang kedua, itu bukan mengambil alih, tapi membeli saham Freeport dengan 3,8 miliar dolar atau sekitar 550 triliun rupiah lebih. Jadi itu bukan mengambil alih loh, membeli. Dan saham Freeport tidak kerugian apapun karena itu adalah yang dibeli itu adalah hak opsi Rio Tinto yang dibeli oleh punya haknya Rio Tinto yang dibeli oleh PT Inalum dan bukan APBN. Yang membeli ini adalah badan usaha milik negara. Jadi bukan dari pemerintah. Nah, tapi ingat itu terjadi 2012 karena mendekati Pilpres 2019 maka itu dipercepat dengan berbagai percepatan politik. Yang kedua, itu tadi saya katakan tidak mengambil alih loh, tapi dibeli. Yang kedua, bahwa tidak ada jalan lain bagi Freeport kecuali memang menyerahkan karena Undang-Undang Minerba mengharuskan. Ya, jadi dua kebohongan nyatakan bahwa berani mengambil alih, bukan. Itu amanat undang-undang. Apabila Jokowi tidak melakukan maka dia melanggar undang-undang. Dan itu saya ulangi lagi, itu bukan diserahkan tapi itu dibeli. Oke.
Yang kedua adalah Inalum. Inalum itu dibeli 2013 oleh SBY, Presiden pemerintahan SBY 2013 dengan harga sekitar 6 triliun 500 juta dolar, dan itu betul dibeli dari APBN. Itu betul negara yang beli, berbeda dengan Freeport. Freeport itu bukan negara yang beli, itu utangnya utang dengan bunga yang sangat tinggi oleh Inalum BUMN dengan bunga di atas 5%, bunga dolar 5% per tahun, dan saya nggak tahu cicilannya sekarang. Jadi, nah, dua hal yang kalau Inalum itu betul-betul dibeli oleh pemerintah karena lewat APBN. Nah, yang ketiga yang sering dibanggakan itu adalah pengambil alihan, dikatakan pengambil alihan Blok Mahakam. Perlu ingat tahu bahwa Blok Mahakam tuh bukan diambil alih, tapi kontraknya sudah habis 50 tahun oleh Chevron. Jadi bukan diambil alih, dikembalikan ke negara karena kontraknya habis. Nah, negara setelah mendapatkan kontrak habis dijual ke Pertamina. Jadi Pertamina membeli. Jadi harus ingat ya bahwa Pertamina yang membeli Chevron itu dari pemerintah karena kontraknya habis. Jadi bukan mengambil alih loh. Jadi istilah itu. Nah, dengan semangat itu, semua orang terbuai seakan-akan Presiden Jokowi hebat karena mengambil alih. Glorifikasi bahwa Presiden Jokowi berhasil mengambil alih Freeport. Padahal faktanya membeli Freeport karena diharuskan oleh undang-undang. Berhasil mengambil alih Blok Mahakam. Padahal sebenarnya sudah milik negara dan dibayar oleh Pertamina. Nah, dibalik seakan-akan keberhasilan itu, Presiden Jokowi mengobral sumber daya alam secara berlebih-lebihan. Itulah mulai nikel, timah, semua diserahkan ke asing. Nah, apa yang terjadi di Presiden Jokowi? Kebijakannya dia, menurut saya betul-betul sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45, karena betul-betul sudah tidak dikuasai oleh negara, karena betul-betul diserahkan kepada swasta, asing, dan Cina sebagai besar. Yang kedua, bahwa betul-betul bukan untuk kemakmuran rakyat. Kenapa? Satu, karena diberikan kebebasan pajak. Yang kedua, tenaga kerja asing boleh masuk. Yang ketiga, peralatan dan mesin semua itu berasal dari negara perusahaan tersebut. Yang keempat, bahwa menggunakan bank mereka. Yang kelima, itu dibangun di wilayah kawasan berikat yang sama sekali tidak ada proses kepabeanan bea cukai yang terjadi. Tidak boleh pemungutan apapun yang terjadi. Nah, perlu publik paham bahwa untuk tambang itu pendapatan negara itu diperoleh. Nah, tadi dibungkus dengan kata hilirisasi. Jadi setelah berhasil menyatakan seakan-akan berhasil mengambil tambang, dia bikin program hilirisasi judulnya untuk menyerahkan tambang-tambang ke Cina. Nah, apa yang terjadi? Timbul glorifikasi yang keempat, bahwa pelarangan ekspor bahan mentah. Jadi seakan-akan satu, berhasil mengambil alih tambang, kedua adalah berhasil adalah untuk hilirisasi, yang ketiga seakan-akan yang ketiga adalah bahwa proses hilirisasi. Nah, di tiga bungkus itulah terjadi pengobralan yang sangat besar kepada tambang kita. Nah, apa yang terjadi sekarang? Tambang kita hampir semua sudah habis diserahkan ke perusahaan asing. Yang saya katakan tadi betul-betul melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 karena tidak lagi dikuasai negara dan bukan untuk kemakmuran rakyat.
Nah, saya ulangi, kalau kita pendapatan dari tambang itu sebenarnya ada dua kelompok utama, satu dari tiga. Satu adalah royalti, dua adalah pajak, tiga adalah penampungan tenaga kerja, dan semua itu bermuara, dan harusnya keempat adalah nilai tambah dari hilirisasi. Harus masuk negara yang saya katakan windfall. Windfall adalah penghasilan negara yang diperoleh dari kenaikan harga yang tidak terduga dari tambang. Jadi harusnya penghasilan negara di tambang itu adalah satu, saya ulangi, royalti, dua, tiga pajak, empat adalah tenaga kerja, lima empat adalah windfall dari kenaikan harga yang di luar studi kelayakan. Itu bisa terjadi di royalti dan bisa terjadi di hilirisasi. Nah, semua ini tidak ada yang diambil oleh kebijakan Presiden Jokowi yang saya katakan tadi, karena dibangun di kawasan berikat, tidak bayar pajak, tidak bayar cukai, tidak bayar biaya masuk dan lain, bahkan tidak belanja dalam negeri karena peralatan dan mesin dari dalam ini semua, sehingga dampak ekonominya tidak ada. Artinya betul-betul tambang ini diserahkan ke ke pihak asing. Nah, akhirnya saat itu setelah dapat kebijakan itu dan berkali-kali Presiden Jokowi ke Cina, maka pabrik-pabrik di Cina itu dipindahkan ke Indonesia, sehingga setelah pindah pabrik-pabrik Cina itu tahun 2015 mulailah sangat ketat namanya larangan ekspor nikel, bahan ore. Nah, smelter Cina saat itu sudah jadi. Artinya itu hanya menyatakan karena smelternya punya BUMN dan Inco itu Vale sekarang yang kita kenal itu nggak cukup untuk hanya cukup untuk mengolah bahan bakunya. Sehingga itu hanya menyatakan sebenarnya memaksa semua yang punya ore bahan baku untuk menjual ore-nya ke smelter milik Cina yang mulai beroperasi 2015 di Morowali dan Konawe. Nah, itulah yang terjadi, dan saya tahu Presiden Jokowi berkali-kali, bukan sekali, datang ke smelter tersebut, tapi tertutup, tidak dibuka kepada publik. Mohon maaf, saya paham betul karena saat itu saya masih di dalam pemerintahan Jokowi. Nah, sekarang apa yang terjadi saat ini? Saya katakan sumber daya alam kita sudah habis, dan seperti apa sebenarnya nanti Prabowo melakukan perbaikan kalau masih mau melakukan perbaikan. Kita tahu bahwa sekarang data yang saya miliki bahwa sudah ada sekitar 60-an smelter yang besar-besar yang ada di Indonesia yang baru dibangun. Dan setelah saya pelajari, ternyata 70% dari smelter itu adalah milik perusahaan Cina. Milik Cina. Itu 70%. Sisanya oleh Indonesia. Tapi harus ingat bahwa pemilik Indonesia ini yang join dengan Cina juga ini, itu sebagian besar adalah ada orang pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang dekat kekuasaan Jokowi dan selama ini dan sampai sekarang masih ada di sekitar Prabowo. Jadi itu kita harus paham. Nah, dan tempat mereka bersembunyi di balik perusahaan nikel pengelolaan tambang ini itu sangat-sangat nyata. Ini gambaran saya sengaja tidak terlalu lihat bahwa ini ada perusahaan yang dibungkus seakan-akan perusahaan Indonesia. Sengaja saya tidak terlalu menunjukkan. Ini pemilik sahamnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang pemilik saham ini saya tahu persis ini adalah orang-orang
yang selama ini adalah dekat dengan Joko Widodo, dekat dengan kekuasaan, dan sekarang masih ada dekat kekuasaan. Anda bisa lihat bahwa dari satu perusahaan ini ada 70 anak dan cucu perusahaan di bawahnya. Saya ulangi, ini perusahaan untuk mengolah nikel. Ada 70 anak perusahaan di bawahnya, anaknya ada 15, cucunya ada 15, cicitnya ada 9, dan buyutnya ada 31 perusahaan. Nah, disinilah tempat persembunyian semua orang-orang yang menikmati sumber daya alam. Baik sebagai pemilik saham, direksi, komisaris. Jadi sekarang, kepada Presiden Prabowo, saya ingin menyatakan bahwa kebijakan Joko Widodo telah merubah sumber daya alam dari harusnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berubah menjadi dikuasai oleh oligarki dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menambah kekuasaan dan rakyat tidak dapat apa-apa. Oke, saya ulangi, pengolahan tambang, kebijakan pengolahan tambang oleh Joko Widodo yang sempat diglorifikasi seakan-akan berhasil mengambil alih tambang, padahal sebenarnya tidak, itu membeli, seakan-akan berhasil melakukan hilirisasi, seakan-akan berhasil meningkatkan nilai tambah, seakan-akan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Faktanya, kebijakan tersebut sudah merubah menjadi sumber daya alam tambang dikuasai oleh asing dan orang-orang di sekitar kekuasaan untuk mendapatkan pendapatan kepada mereka sebesar-besarnya untuk negara asing dan oligarki, dan rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Itulah yang terjadi sekarang. Sekarang, apakah ini bisa diperbaiki? Saya pikir ini perlu keberanian Presiden Prabowo untuk melakukan hal ini. Pertama, saya katakan bahwa untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya yang waktu singkat adalah menata ulang pengelolaan tambang. Saya ulangi, untuk mengatasi kesulitan keuangan negara yang terjadi sekarang, tidak ada jalan cepat adalah menata ulang pengelolaan tambang yang sudah dihancurkan oleh Jokowi selama 10 tahun. Semangatnya kembali menjadi kuasa negara. Yang kedua adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saya bicara, ketemu dengan beberapa pelaku pengusaha tambang. Sebenarnya yang terjadi adalah mereka sudah capek juga dipalak. Dipalak oleh oligarki yang ada di sekitar kekuasaan. Yang saya tunjukkan tadi, ini adalah orang-orang yang memiliki saham ini adalah orang-orang dekat kekuasaan yang sebenarnya itu memalak perusahaan-perusahaan. Mungkin perusahaan Cina juga dipalak. Dan saya punya dugaan bahwa besarnya palakan itu, yang dipalak itu, yang harusnya masuk negara itu minimum 30% sampai 40%. Jadi, kalau ekspor tambang sekarang, di luar penyelundupan yang resmi 520 triliun, kalau Pak Prabowo ingin mendapat ke 300 triliun, maka sebenarnya hanya memanggil semua orang-orang tukang palak yang ada di sekitar Bapak terhadap perusahaan tambang yang sudah ada untuk diformalkan menjadi pendapatan negara. Itu namanya kebijakan untuk pendapatan negara. Yang kedua, Pak Prabowo membentuk PT Danantara yang mengganti BUMN. Saya berharap bahwa Bapak harus berani menyatakan bahwa harusnya semua perusahaan yang program hilirisasi tambang, hilirisasi lain, itu BUMN harus memiliki saham di dalamnya. Karena faktanya
pemilik modal luar negeri ini juga sebenarnya membagi saham tersebut. Tapi saham itu diberikan kepada tukang palak, oligarki, tukang palak kekuasaan. Jadi saya katakan, Pak Prabowo, ubahlah hentikan tukang palak itu dan negara yang menjadi pemalak tanda kutip mengambil haknya. Saya yakin investor-investor tidak akan marah. Nah, karena sebenarnya mereka sudah untung sangat besar. Bahkan saya ketemu 2 minggu lalu toko besar yang mengerti betul tentang pengolahan tambang, bahkan menyatakan sebenarnya yang beroperasi lebih 5 tahun, perusahaan tambang itu sudah untung besar-besaran, dan sebenarnya sampai dikatakan dinasionalisasi pun itu mereka tidak masalah. Jadi, nah, ingat, ada kebijakan yang sangat menurut saya sangat menyakitkan buat saya oleh Joko Widodo adalah itu membebaskan pajak kepada perusahaan asing melakukan tambang di Indonesia. Kenapa? Begini, 30 tahun pajak dibebaskan. Padahal kita tahu persis bahwa kalau nikel itu mungkin hanya maksimum 15 tahun sudah habis. Artinya, selama mereka berusaha di Indonesia, itu tidak pernah bayar pajak. Tidak pernah bayar pajak. Nah, kalau sudah demikian, terus negara ini dapat apa? Dia bilang royalti, sebentar. Royalti itu bukan dibayar oleh perusahaan smelter, tapi dibayar oleh pemilik IUP. Dan pemilik IUP itu adalah perusahaan Indonesia. Nah, satu lagi yang saya berharap dari Presiden Prabowo, bahwa jadi saya bilang katakan, pemilik IUP, izin usaha pertambangan, itu hampir semua dimiliki juga oleh pemalak kekuasaan. Pemalak kekuasaan yang sebagian besar adalah aparat di berbagai daerah. Smelter itu dimiliki pemalak kekuasaan yang punya modal, punya dekat kekuasaan. Ini biasanya oligarki itu memalak di smelter. Jadi perusahaan tambang sekarang ini betul-betul dipalak oleh oknum kekuasaan di IUP-nya dan oknum oligarki kekuasaan di hilirnya. Itulah program hilirisasi yang terjadi. Nah, sehingga negara tidak dapat apa-apa, rakyat tidak dapat apa-apa. Jadi, saya katakan, yang dipalak oleh aparat dan oknum aparat di IUP, yang dipalak oleh oligarki kekuasaan di hilir, itu Pak Prabowo kumpulkan itu menjadi pendapatan negara dan diresmikan oleh negara. Karena saya yakin betul, pelaku usaha tambang itu lebih senang itu diformalkan karena pengeluarnya sama. Kalau menjadikan pendapatan negara, maka dia tidak terancam hukum di kemudian hari. Nah, itu saya pikir yang perlu dilakukan. Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa secara fakta Presiden Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa betul-betul sudah merusak pengelolaan sumber daya alam sehingga menjadi melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sumber daya alam yang diserahkan oleh Joko Widodo jelas-jelas sekarang sudah tidak dikuasai oleh negara dan tidak digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat karena bebas pajak dan hanya dinikmati oleh perusahaan asing dan oligarki atau oknum aparat. Yang kedua, untuk memperbaiki ini saya berharap agar Presiden Prabowo melakukan langkah agak revolusioner untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam ini agar sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ada 9 hal yang perlu diperbaiki dan ini memerlukan audit. Yang pertama, bahwa negara harus mengetahui betul siapa pemilik saham dari perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber alam tambang saat ini, baik di
IUP maupun di smelter dan di kawasan industri. Yang kedua adalah harus ditinjau ulang kebijakan bebas pajak yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, karena sangat naif kita menyatakan dibebaskan selama 30 tahun padahal tambang habis paling 20, ada malah wilayah tinggal 9 tahun. Artinya perusahaan ini tidak pernah bayar pajak sampai tambang ini habis. Jadi mumpung masih ada, cabut kembali itu kebebasan pajak. Yang ketiga, perlu dipikirkan kalau ada windfall. Windfall itu adalah kenaikan harga yang mendadak di luar studi kelayakan. Nah, ini harusnya kalau windfall itu, kalau memang negaranya kuat, maka itu semua kenaikan itu menjadi pendapatan negara. Jangan sebaliknya windfall itu menjadi pendapatan perusahaan. Yang keempat, perlu dipikirkan adalah diberlakukan pajak nilai tambah. Artinya, nilai tambah yang terjadi dari proses hilirisasi itu harus ada pajaknya. Jangan nilai tambah itu adalah setelah dikeluarkan biaya produksi. Nah, jangan nilai tambah yang terjadi hanya dinikmati oleh perusahaan tersebut. Kasih contoh, dari nikel menghasilkan dari nikel menghasilkan stainless steel. Dari stainless steel menghasilkan apa lagi? Atau baterai. Nah, itu nilai tambahnya berapa? Itu harusnya ada pajak nilai tambah terhadap hilirisasi. Yang ketiga, yang kelima, ini yang paling penting, saya berharap Presiden Prabowo menghentikan semua proses pemalakan yang terjadi di pengelolaan tambang saat ini. Pemalakan itu ada dua yang melakukan pemalakan. Satu di IUP yang melakukan pemalakan itu saya dapat informasi bahwa itu sebagian besar adalah penguasa, aparat, dan orang-orang dekat kekuasaan di IUP. Yang kedua adalah diproses di smelter atau hilirisasi. Ini pemalaknya berbeda. Ini adalah pengusaha-pengusaha oligarki yang ada di dalam kekuasaan yang meminta saham kepada perusahaan smelter yang masuk, sehingga mendapatkan saham di situ. Itu proses pemalakan dan mungkin juga pemalakan lainnya. Nah, ini hentikan pemalakan ini, dan saya berharap semua pemalakan ini dijadikan pendapatan negara. Pendapatan negara. Yang keenam adalah kembalikan agar tenaga kerja yang bekerja di tambang itu adalah tenaga kerja Indonesia. Kembalikan aturan awal bahwa semua lapangan kerja atau semua jenis pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh orang dalam negeri tidak boleh menggunakan tenaga kerja asing. Itu kembalikan ke kebijakan tersebut yang itu diubah oleh Presiden Jokowi di 2017-2018. Nah, yang ke-8 adalah penggunaan produk dalam negeri. Jadi karena saya paham betul bahwa proses tambang sekarang ini hampir semua peralatan dan mesinnya adalah tidak ada menggunakan produk dalam negeri, walaupun itu sebenarnya sudah bisa dihasilkan dalam negeri. Nah, yang ke-8 adalah menggunakan lembaga keuangan dalam negeri, bukan lembaga keuangan mereka. Dan yang ke-9 adalah 9 yang paling penting adalah libatkan badan usaha milik negara dalam pengelolaan tambang, baik di hulu maupun di hilir. Di hulu adalah proses penambangan, di hilir ada proses hilirisasi. Dan saya pikir saatnya Pak Prabowo setelah membentuk Danantara menugaskan kepada mereka agar menugaskan BUMN tersebut dan meminta perusahaan-perusahaan itu agar mengizinkan BUMN memiliki saham. Ini tidak masalah karena kami tahu banyak pemilik saham yang bersembunyi di balik perusahaan tambang tersebut. Dan pemilik saham itu adalah
mungkin banyak di sekitar Bapak Presiden. Itulah individu-individu yang mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut, maka saham-saham individu itu dipindahkan menjadi saham BUMN. Saya pikir ini jalan yang paling agak cepat untuk Presiden Prabowo untuk memperbaiki kebijakan, mensejahterakan rakyat, sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Saya punya keyakinan apabila Bapak melakukan ini, maka untuk anggaran makan siang gratis itu sepertinya tidak perlu memotong subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi BBM, tapi cukup menertibkan pengolahan tambang yang sudah dihancurkan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1